Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi ini. Perkenalkan saya Arvin, akan membawakan materi dari mata kuliah Teknik Kompilasi dengan judul Bottom Up, LALR, dan Analisa Semantik dalam Pemrograman. Presentasi ini akan membahas tahapan penting dalam proses kompilasi, yaitu parsing dan analisis semantiknya. Untuk presentasi kali ini disusun oleh kelompok 2 dari kelas S6G, Teknik Informatika, Universitas Indah PGRI. Untuk anggota pertamanya ada Arvin Haidar Safikartama, lalu ada Dede Hilman Septiawan, lalu ada Hendy Hernawan, lalu ada Rusdi Darmawan, dan Wahyu Saputra. Selanjutnya ada definisi bottom up LALR. Bottom up parsing adalah pendekatan parsing dalam kompilasi di mana proses dimulai dari token paling bawah atau leaf node hingga membentuk root yang biasa disebolkan dengan huruf S ya atau start symbol. Salah satu algoritma parsing terkenal dalam kategori ini adalah LALR atau Look Ahead LR. LALR atau Look Ahead LR adalah versi efisien dari canonical LR parser. Digunakan oleh banyak parser generator seperti YACC karena memiliki kompleksitas waktu parsing yang rendah dan tetap cukup kuat untuk grammar kontekstual. Mungkin di bawahnya ini contohnya ya, integer A sama dengan hello, ini secara sintaksis benar, tapi secara semantik salah. Tipenya tidak cocok ya. Terus ada cerita atau sejarah singkatnya. Pada tahun 1965 sampai 1970-an, Donald Knuth memperkenalkan LA parser. Frank Deremer kemudian menciptakan LALR parser sebagai versi yang lebih praktis dari canonical LR. YACC atau Yet Another Compiler, salah satu tools parser generator populer yang menggunakan metode LALR1 karena efisiensinya. Parsing top-down atau LL banyak digunakan untuk grammar sederhana, tetapi bottom-up seperti LALR lebih umum di dunia nyata karena mendukung grammar yang lebih kompleks. Selanjutnya ini ada konsep bottom-up LALR ya. Parser bottom-up LALR memulai dari kumpulan kernel item LR0 yang sudah dipasangi satu token look ahead. Setiap kernel kemudian diperluas lewat proses closure untuk menampung semua kemungkinan produksi yang relevan. Jadi saat parsing ada dua aksi utama ya yang terjadi. Yang pertama adalah shift untuk mendorong token input ke stack dan pindah ke state baru. Lalu ada reduce, keluarkan simbol sesuai produksi, lalu digunakan tabel goto untuk menentukan state selanjutnya. Kehebatan LR terletak pada cara ia menggabungkan state LR1 atau merge state yang mirip atau sum item core untuk meski punya look ahead berbeda sehingga ukuran tabel parsing bisa dipangkas drastis. Cukup satu token look ahead untuk memastikan aksi shift versus reduce yang tepat. Meminimalkan konflik dan tetap menjaga performa ngebut. Mungkin ini perbedaan LL versus LAR ya. Dari segi aspeknya itu ada arah parsing, metode, grammar. Ini ada soal satu, pastikan bahwa input X sama dengan Y sesuai dengan grammar di atas menggunakan LAR parsing. Grammarnya ini STMT, itu ID sama dengan XPR, lalu XPR ini ID, XPR ini num, XPR ini XPR. Ada dalam kurungnya. Selanjutnya, shift memindahkan token dari input ke stack tempat penyimpanan sementara. Reduce mengganti beberapa token di stack dengan aturan tata bahasa.
Jadi nanti hasilnya akan STMT, ID sama dengan X, XBR, dalam kurung XBR, lalu turunannya XBR, ID, lalu Y. Selanjutnya, definisi analisis semantik. Setelah parser bottom-up LAR selesai membangun pohon sintaktis, langkah berikutnya adalah analisis semantik. Di tahap ini, compiler atau interpreter memeriksa makna program mulai dari tipe checking, scope resolution, hingga konsistensi penggunaan identifier. Misalnya, walaupun grammarnya valid, operasi integer plus string bakal kena flag error di sini. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap operasi atau panggilan fungsi masuk akal dalam konteks bahasa. Bedanya dengan parsing, parsing LAR cuman soal apakah struktur kodenya benar, sedangkan semantik tanya apakah kode ini nyambung secara logika komputasi. Lalu konsep analisis semantik. Compiler membangun simbol table untuk menyimpan nama identifier, tipe, dan ruang lingkupnya. Sehingga setiap kali ada variabel dan fungsi yang dipanggil, referensinya langsung terikat ke definisi yang benar. Proses tipe checking juga berjalan di sini, baik secara statis compile time maupun dinamis runtime, untuk memverifikasi kecocokan tipe operand. Di samping itu, scope dan binding memastikan variabel atau fungsi hanya bisa diakses sesuai ruang lingkupnya, global, lokal, nested, dan semantic rules seperti overload resolution, konversi, konversi tipe, validitas return. Dipakai untuk meminimalkan error dengan pesan yang jelas bagi developer. Ini soal yang kedua, analisis semantik mismatch unit. Manajemen gudang. Dalam sebuah sistem manajemen gudang, spesifikasi input dinyatakan sebagai berikut. Total berat kiriman dihitung sebagai 5 kotak plus 3 kg. Pertanyaan, jelaskan kesalahan semantik yang muncul dan mengapa interpreter akan menandai kalimat tersebut sebagai unit mismatch. Pembahasannya, secara struktur pernyataan tersebut sudah valid. Namun secara makna, 5 kotak bukanlah satuan berat, sedangkan 3 kg merupakan satuan berat. Karena operasi penjumlahan mensyaratkan keseragaman unit, interpreter akan mendeteksi ketidaksesuaian antara kotak dan kilogram. Maka akan terjadi unit mismatch. Ini yang soal ketiga, analisis semantik mismatch unit. Pembelian tiket VIP. Pertimbangan sebuah aplikasi pemesanan tiket konser dengan spesifikasinya sebagai berikut. Hanya pengguna berusia minimal 21 tahun yang diperkenankan membeli tiket VIP. Lalu ada seorang calon pembeli, Andi, berusia 18 tahun, mencoba memesan tiket VIP tersebut. Pertanyaannya, apakah pelanggaran semantik yang terjadi dan bagaimana compiler atau interpreter mendeteksinya? Selanjutnya pembahasannya adalah dalam simbol tabel aturan domain tercantum ketentuan usia minimal 21 tahun untuk tiket VIP ya. Karena Andi masih berusia 18 tahun, interpreter akan mendeteksi constraint violation. Usia pengguna kurang dari batas minimum, maka akan terjadilah error semantik sehingga proses pemesanan akan dibatalkan ya. Selanjutnya ini kesimpulan ya. Bottom up LLM parsing ini memastikan kode struktur sintaknya benar menggunakan metode shift reduce dan look ahead. Kalau analisa semantik memastikan kode memiliki makna logis, tipe data, scope deklarasi dilakukan setelah parsing berhasil. Kedua tahap ini kritis untuk compiler memahami dan mengeksekusi kode. Demikian presentasi dari kelompok 2.
Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua memahami cara kerja compiler dan menangani sintak dan semantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.